Assalamualaikum teman-teman. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kita di chapter 7 di mata kuliah akuntansi sektor publik, yakni mengenai jenis laporan keuangan pemerintahan di Indonesia dan juga elemen-elemennya. Check it out. Welcome to group 7. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal pasti disayang dong. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri dan juga teman-teman dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Ita Sumi Federi, lalu ada Halim Maulana, ada Samarah, ada Tarisa Mita Andani, ada Anggun Krisna, ada Fadilah Syahrani, dan tanpa pula ada Hayunur Ramadhani Dwi Andriana. Baik, kita akan beralih ke materi yang selanjutnya. Pasti kepo kan apa sih materi yang selanjutnya? Maka dari itu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Cekida. Oh iya, ada yang kelupaan nih. Alangkah baiknya sebelum kita beralih ke materi yang pertama, kita mengetahui apa aja sih pokok bahasan yang akan dibahas di chapter ini. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama yakni mengenai laporan realisasi anggaran, yang kedua yakni laporan perubahan SAL, yang ketiga laporan operasional, yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima ada neraca, yang ketujuh ada laporan arus kas, dan yang terakhir yakni catatan atas laporan keuangan. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan realisasi anggaran. Jadi, kita akan mengetahui bagaimana atau apakah laporan realisasi anggaran itu. Jadi, laporan realisasi anggaran itu merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu pelaporan. Yang biasanya pada umumnya itu laporan tersebut tuh menyajikan berbagai macam hal yang berhubungan dengan anggaran keuangan. Di antaranya seperti alokasi, sumber, serta penggunaan sumber daya keuangan yang biasanya itu dikelola oleh pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, perusahaan itu juga menyusun laporan realisasi anggaran itu tujuannya kurang lebih sama dengan perusahaan. Jadi hampir sama antara pemerintah dengan perusahaan itu tujuannya. Dan juga laporan ini tuh dapat menunjukkan apakah laporan keuangan itu yang disajikan, maksud saya laporan realisasi anggaran itu disajikan secara valid dan sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Berikut ada format dasar penyusunan dari laporan realisasi anggaran seperti yang tertera di PPT, contoh gambarnya. Jadi unsur di dalam laporan realisasi anggaran itu yang pertama adanya pendapatan laporan realisasi anggaran, yaitu diartikan sebagai penerimaan dari bendahara umum, daerah atau negara. Bisa juga dari entitas pemerintah yang lain dengan tujuan untuk menambah saldo anggaran lebih dari suatu periode anggaran yang dimaksudkan untuk menjadi hak pemerintah dengan artian tidak harus dibayarkan kembali. Yang kedua, unsur kedua yaitu adanya belanja. Belanja di sini tuh mencakup keseluruhan pengeluaran dari bendahara umum daerah atau negara. Yang biasanya kegiatan belanja ini umumnya menurunkan saldo anggaran lebih pada suatu periode anggaran yang bersangkutan. Yang nantinya semua transaksi di dalam aktivitas belanja itu nantinya tidak diperoleh bayarannya kembali dari pemerintah. Unsur yang ketiga itu adanya transfer, yaitu penerimaan dan pengeluaran uang dari suatu entitas dengan entitas yang lain, termasuk di dalamnya itu seperti dana bagi hasil dan dana perimbangan atas suatu proyek. Unsur berikutnya yaitu adanya surplus atau defisit. Jadi surplus itu kita artikan sebagai kelebihan antara pendapatan laporan realisasi anggaran dengan belanja selama suatu periode pelaporan. Artinya, pendapatan yang terrealisasi itu lebih besar daripada belanja yang terrealisasi. Begitupun sebaliknya, defisit laporan realisasi anggaran, yaitu selisih kurang antara pendapatan laporan realisasi anggaran dengan belanja selama satu periode pelaporan, atau bisa dibilang kebalikan dari surplus tadi. Unsur berikutnya yaitu ada pembiayaan.
Pembiayaan atau financing adalah setiap jenis transaksi pengeluaran atau penerimaan yang tidak akan mempengaruhi kekayaan suatu entitas. Semua jenis pembiayaan itu wajib dibayar dan akan diterima lagi berdasarkan periode yang sudah ditetapkan, yang tujuannya adalah sebagai penutup dari defisit. Yang terakhir yaitu adanya SELPA atau SIKPA, yang yaitu selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Oke, next. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan saldo anggaran lebih atau yang biasa disebut dengan LPSAL. Nah, apa sih yang disajikan dalam LPSAL ini? Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sesuai dengan isi PSAP 01 paragraf 41, pos-pos laporan perubahan saldo anggaran lebih disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Nah, selanjutnya, struktur LPSAL baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota tidak memiliki perbedaan. 6 unsur yang ada di dalam LPSAL, yaitu yang pertama, saldo anggaran lebih awal. Nah, saldo anggaran lebih awal ini adalah SAL akhir tanggal pelaporan periode sebelum periode pelaporan. Yang kedua yaitu penggunaan saldo anggaran lebih. Hal ini adalah bagian dari SAL awal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan periode pelaporan. Yang ketiga, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. Nah, ini adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN atau APBD selama satu periode pelaporan. Yang keempat ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, yang kelima ada lain-lain, dan yang keenam ada saldo anggaran lebih akhir. Saldo ini akan menjadi SAL awal periode berikutnya. Nah, di bawah ini juga ada format laporan perubahan saldo anggaran lebih. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Baik, kita akan belajar mengenai materi yang ketiga, yakni tentang laporan operasional. Jadi laporan operasional itu sendiri menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan juga penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang kegiatan penggunaannya itu pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Untuk unsur yang dicakup sendiri dalam laporan operasional itu sendiri, yang pertama ada pendapatan LO, kedua ada beban, lalu transfer, lalu ada pos-pos luar biasa. Baik, untuk kita akan belajar mengenai unsur-unsur dalam laporan operasional. Yang pertama ada beban, yang kedua ada laporan LO, ada kegiatan non operasional, ada surplus ataupun defisit LO, lalu ada surplus ataupun defisit mengenai sebelum pos luar biasa, dan yang terakhir ada surplus ataupun defisit dari operasi. Baik, untuk materi selanjutnya di sana. Oke, kita lanjutkan materi dari yang ketiga tadi mengenai laporan operasional. Jadi di sini laporan operasional itu disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dalam laporan operasional tahunan, maka disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari 1 tahun, yang mana entitas itu harus mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama yakni alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Lalu yang kedua yakni mengenai fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan juga catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Nah, di sini dalam laporan operasional itu sendiri harus diidentifikasikan secara jelas dan juga jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan, maka informasi tersebut itu harus memuat yang pertama nama entitas pelaporan ataupun sarana identifikasi lainnya. Yang kedua yakni mengenai cakupan entitas pelaporan, kemudian yang ketiga yakni periode yang dicakup, dan yang keempat yakni mengenai mata uang pelaporan, dan yang terakhir yakni satuan angka yang digunakan. Untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan.
selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apakah ekuitas tersebut mengalami peningkatan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan tersebut. Seperti yang terlihat pada slide, itu adalah contoh format laporan perubahan ekuitas sektor pemerintah. Nah, laporan perubahan ekuitas ini menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut, yaitu yang pertama seperti yang terlihat pada slide, ada ekuitas awal. Lalu yang kedua ada surplus atau defisit laporan operasional pada periode yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan yang mendasar. Nah, ini maksudnya adalah koreksi-koreksi yang langsung bisa menambah atau mengurangi ekuitas. Misalnya koreksi kesalahan, misalnya koreksi nilai persediaan. Lalu yang kedua selisih revaluasi aset tetap. Lalu yang terakhir ada ekuitas akhir. Baik, untuk materi yang selanjutnya tentang laporan arus kas. Nah, pada laporan arus kas ini menyajikan tentang informasi kas yang sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu seperti gambar yang ada di layar. Yang pertama ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk kegiatan operasional entitas selama satu periode akuntansi. Pada arus kas masuk dari aktivitas operasi ini dapat diperoleh dari yang pertama penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, penerimaan hibah, penerimaan laba perusahaan negara atau investasi lainnya, dan penerimaan transfer. Kemudian pada arus kas keluar, untuk aktivitas operasi ini dapat digunakan untuk yang pertama pembayaran pegawai, pembayaran barang, pembayaran bunga, pembayaran subsidi, pembayaran hibah, pembayaran bantuan sosial, pembayaran transfer, dan pembayaran lain-lain. Untuk yang kedua pada aktivitas investasi. Nah, pada aktivitas investasi ini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi yang tidak termasuk dalam setara kas. Nah, pada arus kas masuk dari aktivitas investasi ini dapat terdiri dari penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dari investasi, serta penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Kemudian pada arus kas keluar dari investasi, maksudnya dari aktivitas investasi, dapat terdiri dari perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian utang jangka panjang atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Untuk arus kas masuk dari aktivitas pendanaan, yaitu antara lain ada penerimaan utang luar negeri, penerimaan dari utang obligasi, penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah negara. Untuk arus kas keluarnya dari aktivitas pendanaan dapat meliputi pembayaran pokok utang luar negeri, pembayaran pokok obligasi, pengeluaran kas yang dipinjamkan kepada pemerintah daerah, pengeluaran kas yang dipinjamkan kepada perusahaan negara. Baik, yang keempat ada aktivitas transitoris. Nah, aktivitas transitoris ini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi investasi dan pendanaan.
Nah, pada arus kas dari aktivitas transitoris ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang satu ini tidak kalah penting dengan laporan keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kenapa sih catatan atas laporan keuangan ini juga penting? Karena pada laporan keuangan hanya berisikan tentang angka-angka saja, yang mungkin para pembaca atau pengguna laporan keuangan itu tidak memahami jika tidak tersedia catatan atau informasi tambahan mengenai laporan keuangan. Nah, dengan tersedianya informasi atau pencatatan tersebut, para pengguna atau pembaca laporan keuangan dapat dengan mudah memahami laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan. Sebelum melangkah lebih jauh, apa sih sebenarnya catatan atas laporan keuangan itu? Catatan atas laporan keuangan itu merupakan catatan atau informasi tambahan yang diletakkan di akhir bagian laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi tambahan pada para pembaca laporan keuangan. Fungsi lain dari catatan atas laporan keuangan ini yaitu untuk membantu menjelaskan kepada para pembaca laporan keuangan atas perhitungan item tertentu yang terdapat pada laporan keuangan, sehingga mereka dapat memberikan penilaian komprehensif terhadap kondisi keuangan perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, melalui catatan atas laporan keuangan ini, perusahaan dapat memberikan informasi tambahan, misalnya hutang perusahaan, piutang perusahaan, bagaimana kelangsungan perusahaan, kemudian bagaimana kewajiban kontingensinya, serta informasi kontekstual. Nah, dalam menyusun catatan atas laporan keuangan, kita tidak boleh sembarangan nih. Ada 6 unsur yang wajib diketahui dan dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu yang pertama ada unsur umum atau penjelasan mengenai perusahaan, kemudian yang kedua ada kebijakan akuntansi, kemudian yang ketiga ada kebijakan standar akuntansi keuangan, yang keempat ada informasi kebijakan fiskal atau keuangan, yang kelima ada ikhtisar pencapaian kinerja, dan yang keenam, yang terakhir adalah pengguna laporan keuangan. Nah, lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai 6 unsur yang wajib dimasukkan pada catatan atas laporan keuangan. Nah, langsung aja kita masuk ke unsur pertama, yaitu unsur umum atau penjelasan perusahaan. Nah, dalam unsur ini berisikan mengenai sejarah dan latar belakang berdirinya perusahaan. Kemudian dalam unsur ini juga tercantum mengenai visi misi perusahaan, kemudian ADART perusahaan, kemudian kebijakan perusahaan, serta status badan hukum perusahaan. Nah, untuk unsur yang kedua adalah kebijakan akuntansi. Dalam unsur ini seperti asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, kemudian bagaimana pengukuran laporan keuangan, kemudian multi currency, dan lain sebagainya. Unsur yang ketiga adalah kebijakan standar akuntansi keuangan. Dalam unsur ini, bagaimana laporan keuangan patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan. Dalam peraturan standar akuntansi keuangan telah tercantumkan apa saja yang harus ditulis di dalam laporan keuangan. Nah, unsur yang keempat adalah informasi kebijakan fiskal atau keuangan. Nah, apa saja sih yang terdapat dalam informasi kebijakan fiskal dan keuangan ini? Nah, informasi ini mencakup mengenai ekonomi makro, kemudian kebijakan ekonomi, kemudian pencapaian target APBD dan APBN, serta hambatan perusahaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Unsur yang kelima adalah ikhtisar pencapaian kinerja. Dalam unsur ini berisikan mengenai ringkasan atau rangkuman atas pencapaian kinerja yang telah dilakukan perusahaan dalam periode tertentu. Unsur yang terakhir yaitu unsur keenam mengenai pengguna laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini juga mencakup pengguna laporan keuangan. Artinya, unsur ini berisikan orang-orang yang dapat membaca dan menggunakan laporan keuangan. Contoh orang yang dapat membaca dan menggunakan laporan keuangan tersebut yaitu antara lain misalnya pemerintah, investor, dan juga masyarakat. Selain 6 unsur yang telah saya jelaskan tadi, catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi lainnya yang jika tidak dicantumkan maka akan menyesatkan pembaca atau pengguna laporan keuangan.
Contoh informasi tambahan lainnya yaitu misalnya penggabungan dan pemekaran entitas, pergantian manajemen, serta kesalahan pencatatan pada laporan sebelumnya. Baik, tadi merupakan penyampaian dari kelompok 7 mengenai chapter kita yang ke-7 pastinya. Dan sebelumnya ada pantun nih, pergi ke masjid bersepatu, tidak lupa bawa jajan. Itulah penyampaian dari kelompok 7. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Namun, untuk pertanyaannya bisa disampaikan waktu pembelajaran di Zoom ya. Dan apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.